Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin semua di acara seminar Revolusi Digital, Implikasi terhadap Teori dan Praktik Komunikasi. Perkenalkan, saya Jidan Al-Kasyaf sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan seminar yang diselenggarakan pada hari ini. Yang terhormat Dr. Rocky Prasetyo Jati SPT MSI selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Yang terhormat Bapak Bintarto Wicaksono MSN selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Bapak Artiasto Jatisidi MIKOM selaku Kepala Konsentrasi Digital Media dan Advertising. Aski Dujak Sakwa selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam acara ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada seminar kali ini. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur bersama. Setelahnya ialah agenda utama kita, yaitu pemaparan materi seminar, dilanjut dengan sesi tanya jawab, kemudian terakhir penutupan serta dokumentasi. Baik, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Mutiara bangsaku.
budi luhur, bangsa Indonesia. Selanjutnya kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi seminar. Mohon maaf, para hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi seminar. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita, Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, SIP MSI, aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur. Selain itu juga aktif sebagai narasumber dan trainer. Dan juga trainer public speaking di beberapa lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta hingga organisasi non-profit di seluruh Indonesia. Baiklah, untuk acara selanjutnya saya serahkan pada Ibu Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, izin Pak Dekan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang luar biasa, sebelum kita memanggil narasumber kita yang luar biasa pada saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sedikit saja berkaitan dengan revolusi digital. Ya. Yang menarik adalah revolusi digital sendiri adalah pergeseran dari teknologi elektronik dan analog ke elektronik digital. Revolusi ini dipicu oleh sebuah generasi remaja di era tahun 80-an yang sudah mulai melek ya dengan yang namanya digital. Lalu yang menariknya adalah revolusi digital telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan, sebuah teknologi yang membuat perubahan besar dalam kehidupan dunia. Hal tersebut dikarenakan revolusi digital merupakan tren perubahan global yang tidak akan berhenti, apalagi melambat. Baik, selanjutnya untuk lebih jelas pada momen yang luar biasa di hari ini, kita panggil narasumber kita yang luar biasa untuk naik ke atas panggung bersama saya selama 1 atau 2 jam ke depan. Harus terpuaskan ini Mas Sulhan ya. Kalau nggak puas nggak boleh pulang ya. Baik Bapak dan Ibu semua yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, saya panggilkan Dr. Muhammad Sulhan SIP MSI. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, saya tadinya mau duduk agak jauh karena agak gimana gitu dengan beliau ya, tapi disuruh mendekati dengan senang hati ya. Saya panggil Mas Sulhan aja ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, luar biasa pada pertemuan hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membuka salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sejahtera dan juga salam budi luhur. Baik, saya melihat ada rona-rona exciting muka-muka muka-muka semangat yang luar biasa di sana. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Yaitu beliau adalah Dr. Muhammad Sulhan SIP MSI. Dari S1 sampai S3 beliau menempuh pendidikannya di Universitas Gadjah Mada Jakarta. S1 beliau adalah sarjana ilmu komunikasi di FISIP UGM,
pada tahun 1998. Kalian belum pada lahir ya, it's okay. Dari wajah masih setipe kok kita. Selanjutnya S2, Sosiologi Media juga dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Masih juga sepertinya belum lahir juga ya. Dan di S3 beliau adalah Doktor Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Itu hasil contekan saya, Mas. Nyun sewu nanti kalau ada yang salah. Beliau adalah dosen senior di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Minat riset beliau lebih banyak di psikologi komunikasi, hukum media, dan juga public relation. Tetapi dari hasil kekepoan saya di dunia digital ini ya, dari beberapa yang informasi-informasi ketika saya menggoogling, memang lebih banyak kajian-kajian riset beliau lebih berseputar kepada media, media massa, perkembangan media, teknologi media, media digital, dan sebagainya. Dan juga yang menarik adalah beliau pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada dan juga sekaligus sebagai Ketua Umum Aswikom. Jadi sudah pensiun ya Mas sekarang ya. Dan saat ini menjadi Kepala Pusat Kajian DECODE atau Decode, yaitu Digital Media dan Communication Research Center yang ada di Universitas Gadjah Mada. Baik, saya tidak akan perpanjang lagi, serasanya kita sudah cukup mengenal beliau. Selanjutnya, selama sekitar 20-30 menit ke depan, semua waktu saya persilahkan kepada Mas Sulhan. Monggo, silahkan Mas. Thank you Mbak Yuga. Tepuk tangan dong buat Mbak Yuga dong. Terima kasih. 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu persis pelantikan Aspikom di sini dan saya diminta untuk ya ngobrol lagi tentang teknologi sebelum COVID itu. Lalu berjalanlah proses COVID-an dan hari ini 4 tahun kemudian saya di sini lagi. Jadi dan posisi Pak Rocky sudah layak saya sebut Bapak Pejabat. Posisi Mas Ayas juga saya sebut Bapak Pejabat, luar biasa. Tapi belum luar biasa kalau belum mengubah keputusan MK gitu ya. Jadi sensitivitas politik itu nggak bisa hilang teman-teman. Jadi ketika saya dari Visipol, Universitas Gadjah Mada itu dimensinya kritis, maka apa yang saya sampaikan itu jarang sekali bisa lepas dari logik seperti itu. Nah, saya akan cepat saja, yang saya dambakan sebenarnya adalah dialog, diskusi dengan teman-teman, teman-teman calon sarjana atau apa, untuk melihat bagaimana sih ilmu kita, bagaimana sih praktik bermasyarakat hari ini dihantam oleh kekuatan digitalisasi dan kemudian media digital. Saya ingin mencari clue, benang merah untuk membungkus apa yang ingin saya sampaikan. Banyak rasa syukur, banyak rasa luar biasa yang membuncah ketika kita berkaitan dengan digital. Menjadi unik dan rasanya aneh saya berbicara tentang revolusi digital di tengah teman-teman semua di sini yang menjadi hasil dari revolusi itu. Apapun. Teman-teman Gen Z ini adalah hasil dari revolusi digital. Yang tidak lagi peduli dengan televisi, benda kotak gitu ya, yang nempel atau apa gitu, lebih peduli dengan gadget. Dan yang tidak terlalu berpikir terlalu kompleks, yang ingin sekali segala sesuatunya instan dengan logik TikTok, sehingga itu membuat kami para dosen ini harus mensiasati dengan baik bagaimana mendeliver materi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi saya ingin mengatakan judul saya itu menunjukkan betapa ketakutannya saya. Dengan mungkin saja kita merasa luar biasa hebat, tapi ternyata kita tidak bergerak kemana-mana. Jadi paling tidak ada 3 yang ingin saya deliver di ruangan ini. Mas, saya harus nextnya kemana nih? Oh, halo, next. Iya,
Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, bagaimana kemudian teknologi digital ini sangat terkait dengan renaissance. Lalu kemudian kita berbicara tentang the meaning of meaning dari kompleksitas digital itu. Dan kemudian ada komunikasi di dalamnya. Dan barulah terakhir kita kunci dengan konsekuensi digital. Yang bisa teman-teman pikirkan sendiri, apakah di ujung nanti itu relate dengan apa yang kita rasakan, relate dengan perasaan kita, atau dia bisa kita nafikan. Kayak Mas Sulhan tuh ndobos. Dan ndobos itu bahasa Jawanya itu mengada-ngada, bohong lah. Nah mari kita berangkat. Renaissance. Next. Nah, di ruangan ini kita sama-sama tahu betapa sangat berterima kasihnya kita, teman-teman sekalian. Andai saja tidak ada renaissance, kita akan tetap menyembah bulan dan matahari, itu saja. Andai kata tidak ada renaissance, maka kita mungkin tetap memegang jimat untuk kemudian berharap bahwa kita bisa melakukan segala hal. Sekalipun saya mulai percaya dengan jimat dan magis itu hari ini gitu. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Bagaimana kemudian kita setback dan kembali ke titik awal tanpa kita sadari. Jadi itu yang mengkhawatirkan dan harapan saya kita akan kembali menyadari mungkin kondisi kita hari ini di sana. Di tengah frustasinya teman-teman, di tengah akan ujian tengah semester atau apa, tiba-tiba muncul ilham. Bagaimana kalau apa yang ada ini saya rebus, saya hancurkan, kemudian airnya saya minum gitu. Ini bukan perkara bahwa Anda bisa menjawab atau tidak menjawab soal. Ini perkara keyakinan. Ini perkara keyakinan. Bahwa di abad sekarang itu kalau teman-teman percaya bahwa teman ganteng, katakan saja pada cermin beratus-ratus kali bahwa Anda ganteng. Kalau tidak percaya, gunakan Instagram dengan filter tertentu dan Anda cantik luar biasa. Itu adalah jimat modern yang luar biasa. Jadi hal-hal yang terkait dengan dunia seperti kemenduaan ini akan sangat galib kita rasakan dan sangat biasa kita praktekkan. Tapi apa sebenarnya basic dari semuanya gitu ya. Saya ingin mengatakan logik renaître ini kemudian terakhir kembali ini mungkin saja hari ini terjadi. Karena apa? Begini, logik renaissance adalah ilmu pengetahuan. Sementara yang menjadi entitas asli spesies yang disebut manusia ini namanya interaksi. Oke. Renaissance tidak akan menjadi dasar luar biasa kalau dia tidak tersebar. Ada cetak di situ, ada media buku di situ, semua membuat paham bagaimana kita tidak lagi harus tunduk kaku terhadap tradisi agama. Saya tidak mengatakan agama, tapi tradisi agama itu membuat harus disebarkan. Dan semua orang tersadar. Karena kekuatan interaksi itulah yang menciptakan luar biasa, mengkalibrasi, mengekspektasi kekuatan kita untuk mengerti bahwa saatnya ilmu pengetahuan mengalahkan tradisi agama. Menyebar di mana-mana, di seluruh dunia setelah Eropa. Nah, hari ini dia di-booster luar biasa oleh teknologi tentu saja. Rasa-rasanya tidak ada orang satupun di Indonesia ini yang tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini hari ini. Baik sesuatu yang di permukaan maupun yang di belakang. Bahkan yang paling menarik itu adalah segala isu dan rumor di WhatsApp group. Jauh lebih menarik daripada saya nonton televisi ini. Televisi ini saya dengarkan yang di WhatsApp saja. Mengapa? Itu adalah info A1 katanya. Entah A1 yang mana kita nggak tahu. Tapi bahwa kemudian julidnya kita orang Indonesia itu dipantik oleh teknologi dan bertambah julid lah kita. Jadi julidnya tuh sudah aksen gitu tuh. Udah double julidnya. Kita ingin mengetahui banyak hal dan itu tersedia karena bantuan teknologi. So sekarang dibayangkan. Ada Plato, Socrates, segala macam yang ngobrol-ngobrol di situ. Untuk begitu menginginkan ilmu pengetahuan. Kenapa mengganggu frame saya? Oh oke. Tidak audible katanya. Jadi bagaimana kemudian orang yang duduk, para filosof yang menggemakan pengetahuan tadi berubah menjadi sosok-sosok yang berada di rumah masing-masing, membicarakan apa saja, kemudian menggunjingkan apa saja melalui media yang ada. Hebatnya ini terjadi di seluruh manusia di seluruh dunia. Covid kemarin membuat kita kembali ke zaman di mana perbincangan menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa? Wong kita semua jadi generasi rebahan saat itu. Lalu kemudian terjadilah apapun dibicarakan. Jadi logik diskurs sepanjang kita 3 tahun dalam logik COVID itu. Wacana itu berkembang luar biasa. Di tengah orang tidak menyadari bahwa kita masuk dalam konstelasi kompetisi of discourse. Gitu. Nah teknologi menjadi patokan kontestasi of discourse itu. Sampai hari ini. Monggo Mbak, next Mas. Nah kemarin Profesor Jos Panjik itu berkunjung ke Yogyakarta. Yang mengarang buku ini. Salah satu yang menarik dari beliau bilang itu adalah
apapun yang terkait dengan struktur budaya itu tidak simsalabim. Jadi silakan nanti di download sendiri bukunya, menarik sekali. Bagaimana kemudian masyarakat kita itu hari ini sudah menjadi masyarakat platform. Bapak Ibu dosen ini tahu betul teman-teman sekalian, jangan dikira beliau-beliau ini nyantai-nyantai setelah mengajar, tidak. Otak beliau tidak pernah berhenti, detak jantungnya berdebar tak menentu, karena sebentar-bentar ditagih jabatan fungsional, sebentar-bentar ditagih lagi tulisan, sebentar-bentar ditagih lagi nilai Anda yang belum dikeluarkan. Begitu beratnya tugas dosen, dan bagaimana beratnya itu menjadi terteror lebih dahsyat karena ada platform. Ada Sinta, si Jali, si Kalem, si Cuek, si apalagi pokoknya banyak yang harus terus diisi oleh Bapak Ibu dosen. Jadi jangan kemudian anggap setelah mengajar teman-teman semua itu selesai, tidak. Sampai bangun dan kemudian bangun kembali, beliau-beliau berkenalan dengan platform. Dari seluruh kegiatan dimasukkan platform. Dan itulah ciri khas dari society abad sekarang. Kita tidak pernah mau berkomunikasi dengan sang sopir Gojek. Kita berkomunikasi dengannya melalui platform yang namanya Gokar, yang namanya Gojek. Bahkan untuk mencari si buah hati pasangan pun kalau kita jomblo, kita swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan. Yang terjadi kita dikendalikan oleh platform. Nah, itulah yang beliau sebut dengan the culture of connectivity. Jadi interaksi tadi yang menjadi basis dulu dari logik Renaissance itu kembali. Pertanyaan besar dalam ruangan ini adalah, kalau kembali ada Renaissance, kita tuh kembali dari mana dan menuju kemana? Kalau dulu situasi gelap yang dipantik memunculkan Renaissance itu adalah kekakuan tradisi agama, dogma agama yang luar biasa, percayanya kita dengan jimat-jimat gitu ya. Nah hari ini kita harus melawan apa? Dan menuju kemana? Ini yang menjadi menarik teman-teman. Mengapa jauh lebih menarik pangkat 2 gitu? Karena teman-teman sebagai orang komunikasi berada persis di tengah-tengahnya itu. Saya percaya yang akan menulis skripsi ini selalu ketika ditanya temanya apa, topiknya apa? Topiknya adalah strategi komunikasi bla bla bla. Bagi teman-teman yang PR tuh, itu udah umum tuh. Bagi teman-teman yang jurnalis adalah secara kritis melihat wacana diskurs praktik jurnalistik bla bla bla, itu jelas. Yang kemudian konten analisis adalah analisis framing apa. Yang kemudian semiotik ada representasi bla 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 bla, itu sudah luar biasa. Udah di luar kepala para dosen-dosen itu. Jadi waktu mau menguji itu skripsi belum datang pertanyaannya sudah ada. Jadi sudah tahu lah. Yang ingin saya katakan adalah pernah nggak kita memikirkan bahwa di meja makan itu terjadi pertengkaran luar biasa secara ideologi. Perdebatan luar biasa secara wacana yang membuat kita tidak sadar menjadi orang paling ahli berkata tentang itu. Jadi saya boleh berdiri nggak? Boleh, monggo. Ngantuk udah kayak gini. Jadi ya ada alasan mengapa Anda terus menjomblo sampai hari ini. Ada alasan. Ada alasan mengapa di ruangan ini ada sosok yang begitu memiliki kekasih hati, berbeda Kebayoran, Tangerang ada gitu ya. Jadi mengibaratkannya itu Anda begitu hebat mengatur performance sendiri, tampilan, framing, muka depan, panggung belakang itu ditata. Pertanyaan saya, kalau itu semuanya berdasarkan insting karena kepedean kita bahwa kita ganteng dan cantik, sekalipun itu berkat bismillah karena filter gitu ya. Tapi kita menjadi sadar bahwa padahal itulah semua yang harus kita teliti. Bayangan saya, pertanyaannya, ada nggak objek lain selain itu hari ini? Jadi kalau teman-teman sampai pada fase menulis skripsi baru bertanya, kira-kira gue nulis apa ini? Kita punya masalah di situ. Padahal seabrek-abrek problem komunikasi itu sejak kita patah hati menggunting rambut kita gitu ya, mengganti warna lipstik kita, atau mengatakan bahwa seumur hidup ya Tuhan aku akan menjomblo gitu ya. Saat kita mengatakan itu, kita tuh jadi korban dari objek studi kita sendiri. Banyak yang di sini tidak pede dan dibantu oleh teman-teman psikologi untuk membangun performa diri, bla bla bla, segala macam kursus Anda ikuti. Padahal Anda tuh induk dari semuanya. Induk dari kepercayaan diri. Karena ahli interaksi itu ada di ruangan ini. Ahli interaksi itu ada di sini semua. Jadi yang ingin saya katakan adalah baik dia the culture of connectivity maupun platform society itu terwadahi dalam sebuah ilmu yang namanya komunikasi. Jadi bahkan profesor itu bilang ini nih abadnya jelas sekali. Abad komunikasi dan informasi. Jadi kita tuh bersyukur berada di titik ilmu yang paling menyenangkan.
Bukan karena apa, saya mendengar dari Pak Dekan juga mengatakan ada namanya media entertainment. Media entertainment membuat kita bisa tahu begitu banyak hal yang belajar dengan fun, dengan nyaman. Dan itu bisa kita diskusikan nanti. Next. Jadi dengan kondisi begitu, saya ingin flashback dari mana kita bermula. Mbah ini gitu ya, yang pasti masuk di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kalau sampai kagak ingat, nah sekarang coba pikirkan, siapa dari bapak ibu dosen atau bapak-bapak dosen, teman-teman semua, yang wajahnya akan mirip seperti ini. Nah, cara mengingat ilmu paling gampang itu adalah membayangkan, pasti salah satunya persis seperti Weber's Ramp. Lalu cari yang agak botak, itu Laswell gitu ya. Cari atau siapa itu, cari dia. Itu cara belajar paling gampang. Apalagi dosen itu adalah dosen yang paling Anda benci. Oke, terus jadi kalau ada giumnya aku berpikir maka aku ada. Hari ini aku berkomunikasi maka aku ada. Di penjara nggak mengapa. Tapi Anda berpisah dengan gadget Anda, jangankan 1 hari, 2 jam saja menderita Anda. Yakin itu. Dan bukan cuma Anda, semua orang. Bagaimana tidak? Dana ada di situ, kiris ada di situ, manggil kendaraan ada di situ. Semuanya ada di situ. Jadi bagaimana tidak kalau saya tidak bisa berkomunikasi dengan platform itu. Jadi inilah adagium sekarang. Next. Nah, seperti dikatakan oleh Mbak Iti tadi bahwa semua proses ini bergerak tanpa kita sadari sampai hari ini teman-teman. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sejak dia revolusi aksara 800 sebelum Masehi sampai kemudian dia revolusi informasi highway gitu ya, jalur cepat highway hari ini, semua itu mengikuti kita. Jadi yang ingin saya bicarakan sebenarnya adalah keluhan teman-teman, bagaimana pikiran teman-teman, bagaimana yang dirasakan teman-teman hari ini. Kok begitu susahnya sih berkonsultasi skripsi lewat platform yang ini? Kok dosennya meresponnya lama sekali? Kok kemudian sudah disediakan fiturnya, kok lama sekali nilainya keluar? Atau tiba-tiba ketika malasnya dosen, nilai keluar semuanya B. Padahal saya rajin sekali protes. Atau kenapa sih saya tidak bisa ketemu langsung ngobrol sama dosen itu dan harus lewat WA terus, umpamanya. Atau teman-teman merasakan sepanjang 2 tahun kemarin, kuliah lewat Zoom itu tidak nyaman sama sekali. Atau ada yang merasakan, enaknya kuliah pakai Zoom itu aku bisa tidur-tiduran. Bisa. Dan itulah teknologi yang mengubah luar biasa kita. Bahkan itu terjadi bukan cuma hari ini, dulu juga terjadi. Bagaimana kemudian agama menjadi tersebar gampang ketika kitab suci dicetak. Bayangkan kalau kemudian dia tidak dicetak. Lambat sekali untuk membuat orang Tangerang sampai, bayangkan ya, Tangerang sampai kemudian ke Jakarta, ke Gatot Subroto gitu. Atau dari Bekasi Gatot Subroto, kalau saat itu masih zaman tahun revolusi tak 1500 Masehi, itu lama sekali penyebarannya. Tapi karena ada yang dicetak pertama itu adalah kitab suci berdasarkan revolusi ini. Jadi dia menyebar luar biasa. Next, saya cepat saja. Nah, dari sepanjang fenomen yang menarik, sepanjang proses itu, rasa-rasanya ilmu komunikasi itu tidak bergeser teman-teman. Tidak bergeser. Objek studi kita itu dari dulu tidak bergeser. Hanya bagaimana melihatnya, bagaimana mediumnya, bagaimana impactnya, hanya itu yang kita pelajari. Contoh, sampai hari ini, sebentar lagi nih menjelang Februari, yang paling rajin itu melakukan retorika dan propaganda. Pilih nomor 2, pilih nomor 3. Saya udah mulai was-was karena ruangan ini berwarna biru. Jadi ada merah-merahnya dikit gitu ya. Ada putihnya. Bahaya ini. Dan jangan sembarang meneriakan amin hari ini, bahaya. Bahaya, hati-hati. Karena apa yang ingin saya katakan? Yaitu retorika, ilmu komunikasi paling awal. Dan kita masih belajar itu sampai hari ini. Kita masih mengenal tokoh-tokohnya, yang mengambil public speaking masih kembali ke sini. Bagaimana memanipulasi seseorang untuk mencuci tangan ketika kemudian COVID, ilmunya propaganda. Bagaimana kemudian meneror teman-teman lewat tugas dan lain sebagainya. Para dosen-dosen ini ahli banget propaganda. Baca buku ini, kalau tidak membaca maka nilainya sekian. Nah itu dia. Jadi ini ilmu framing yang luar biasa. Yang mungkin di dalamnya ada warisan Hitler dulu. Manipulasi fakta. Kita percaya di ruangan ini mana ada iklan yang jujur mas. Ya sudah jelas. Emang ada mas iklan jujur tuh kayak caleg jujur lah. Kurang lebih begitulah kira-kira ya. Susah mencarinya, emang begitu. Kalau kita paparkan dunia depan itu persis seperti yang diinginkan dunia belakang. Habis hidup kita. Anda mau datang kuliah bau jigong.
Anda mau datang kuliah tanpa mandi, Anda mau masuk kuliah tanpa lipstik, nggak bisa, pasti bersolek dulu. Dalam tanda kutip, levelnya apapun, itu ruang depan. Jadi nggak bisa seenak hati kita di depan guru, kita santai-santai aja dengan bokap nyokap di rumah, depan guru, depan dosen, ingin juga sesantai itu, nggak bisa. Begitu staging panggungnya geser, seluruh perilaku kita geser. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya dalilnya hari ini adalah begitu panggung kita bergeser, seluruh attitude kita bergeser. Kita memainkan sesuatu yang namanya peran. Kita menyebutnya secara lebih tinggi identity, identitas. Jadi kalau teman-teman ketemu saya ntar malam entah di mana gitu, di diskotik mana gitu, jangan panggil Mas Sulan. Om gitu panggilnya. Kenapa? Mungkin panggungnya panggung om. Mungkin. Bisa jadi. Ada staging yang berbeda di situ, tapi pondasi nilainya tidak bergeser. Pondasi nilainya tidak bergeser. Anda ajak sulhan yang berada di situ untuk korupsi, sulhan yang ada di sini untuk korupsi, tetap tidak bisa. Itu value namanya. Panggung bisa bergeser, value tidak. It's mean maksud saya adalah teman-teman yang menerapkan spirit budi luhur tadi dengan segala nilai-nilainya, apabila ditarik kemanapun tidak akan bergeser. Contoh. Udahlah dengan chat GPT kita palsukan saja semuanya. Oke. Udahlah gampang, yang penting selesai. Dosennya juga gak akan tahu. Sebentar. Pertanyaannya sederhana. Anda punya nilai luhur gak di situ? Ada masalah kita mengoke kan itu. Sama. Kalau value dan value nilai itu tidak dipegang, Anda gampang sekali geser-geser. Nah, jadi yang ingin saya katakan sebenarnya adalah ada kondisi di mana kita tuh sangat memegang value itu, ada kondisi staging yang bergeser-geser. Nah, pergeseran-pergeseran inilah yang menarik sebagai sebuah fenomen. Jangan salah, menurut sang istrinya Hitler itu sangat menawan. Menurut semua orang yang dari partai Nazi, Hitler luar biasa. Dan menurut Wibblestrom, nah kembali ke bukunya kalau Anda baca itu, kalau tidak ada Hitler, tidak ada perang dunia kedua, nggak ada ilmu komunikasi. Nggak ada. Artinya apa? Ya sekalipun no thank you, tapi artinya fakta menunjukkan ilmu kita muncul karena perang di mana-mana. Ilmu kita menjadi dasar hari ini karena gadget di mana-mana. Maksud saya seperti itu. Next. Saya akan cepat saja. Saya pikir tidak ada yang penting selain into a single global tribe. Jadi dari kata kunci Lely Lingdern ini, tidak ada kata kunci selain into a single global tribe. Jadi apa yang dimaksud global? Seperti imperium. Kalau kita bayangannya. Romawi itu imperium. Jadi kalau dibaca hari ini, mana sih penduduknya lebih banyak, penduduk Facebook atau penduduk Indonesia? Mana sih lebih banyak penduduk Facebook atau penduduk Indonesia? Ya penduduk Facebook lah. Facebook imperium baru. Mana sih lebih banyak penduduk Twitter daripada penduduk Indonesia? Ya banyak Twitter lah. Lalu ini apa ini? Negara tidak? Atau bagi yang gila bola, mana sih negara yang lebih berkuasa hari ini melebihi FIFA? FIFA bagi yang jago bola, wah luar biasa ini FIFA nih, bisa ngalahkan semua negara. Dia imperium baru guys. Dia imperium baru. Dan imperium baru itu bernama Google, imperium baru itu semuanya itu tribe. Jadi begitu dahsyatnya kekuatan ini mengurung kita melewati batas-batas negara. Next. Lagi. Nah, ini adalah ilmu kita. Jimat. Jadi kalau teman-teman kos nanya, kamu komunikasi belajar apa? Sini gua denger. Who says what in which channel to whom bla bla bla. Tapi ketika mereka tanya, apa sih makhluk ini? Next, Pak. Lagi. Cuma ini. Gitu. Apa sih makhluk yang tadi itu? Ya cuma ini. Dengan menguasai ini sebenarnya Anda hatam, layak menjadi sarjana ilmu komunikasi. Jadi kalau ditanya oleh dosen, efek itu apa? Ya itu. Noise itu apa? Ya itu. Buku-bukunya semua ya itu gitu kira-kira. Tapi yang ingin jadi pertanyaan kita, dengan logik digital tadi, dengan kata Bu juga perpindahan yang dari manual menuju digital tadi, efeknya itu menghantam ke semuanya teman-teman. Efeknya itu menghantam ke semuanya. Asli. Next, terus ini dia. Jadi setelah dia menghantam ke semuanya, pertanyaan kita di ruang ini adalah bagi Anda semua itu masalah atau solusi. Jadi muncul ke digital itu menciptakan solusi atas apapun atau mengundang masalah apapun. Lagi, karena waktu saya makin cepat. Next, lewat teknologi efek. Nah ini dia. Jadi proses pergeseran dari 1920 sampai 2020 itu menunjukkan pergeseran studi-studi komunikasi. Nah teman-teman yang bikin skripsi ini berada dalam lingkar itu semua.
Jadi kalau kemudian Budi Luhur ingin membuat media entertainment, membuat kemudian media hiburan, ya karena itulah yang dominan hari ini. Satu definisi komunikasi tidak perlu dihafal semua, satu aja yang paling dasar, tapi lemparkan di TikTok. Udah. Jadi cara belajar ilmunya itu sudah cut to cut, cetak, 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 cetak. Jadi itu akan mempengaruhi betul dengan bagaimana struktur pengetahuan. Saya dengan Pak Rocky kemarin meminta bantuan Pak Rocky untuk menyebarkan kuesioner, sorry. Jadi saya minta beliau untuk mengkoordinasikan Mas Ayas untuk kemudian terlibat dalam surveinya Dikot di seluruh Indonesia. Hasilnya nanti saya beritahukan. Menakutkan. Itu mungkin nanti saya sampaikan. Saya harus cepat dulu. Next. Nah, jadi apa sebenarnya masalahnya? Apa sebenarnya masalahnya? Kita tuh julid banget gitu loh. Apa masalahnya? Kelihatan yang tertarik dengan isu-isu itu biasanya milenial ke atas, Bu. Z tidak tertarik, termasuk anak saya. Apa toh ya gitu loh. Apa toh ya? Apa toh Pak? Ini loh orang ini. Kamu kenal Gibran gak? Siapa? Nah itu dia. Jadi teman-temannya milih siapa kalau nggak kenal gitu loh. Jangan-jangan orang mengaminkan, amin gitu ya. Ikut juga mengaminkan tanpa kenal. Ini problem guys. 65% tuh teman-teman ini yang akan milih. Termasuk anak saya. Jadi kita punya problem di situ. Siapa itu Pak? Udah jelas ada namanya gitu ya. Jangan-jangan Gen Z tidak kenal. Mas Sulhani loh, nak siapa gitu ya. Bahaya. Jangan-jangan teman-teman katakan, Pak itu pendekar Palestina mana? Gitu ya. Jangan-jangan connectingnya ke Israel gitu. Jangan-jangan. Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Jadi masalahnya apa? Di mana masalahnya? Nah, memikirkan efek apapun yang terjadi dalam logik digital, itu cara membangun skripsi yang baik. Karena itu skripsi itu dimulai kalau Bapak Ibu dosen itu bertanya tuh, ini masalahnya apa? Karena itu setelah judul, bagian A itu apa namanya? Latar belakang masalah. Root of problem, begitu ya. Latar belakang masalah. Jangan dijawab di situ, latar belakangnya dulu. Saya di sini nih, Bu Yuki latar belakang. Nah ceritanya tuh Bu Yuki dulu, jangan saya. Tapi apa yang menjadi latar belakang? Kepedulian seperti ini. Ketawa aja kita permasalahkan. Orang komunikasi ini mempermasalahkan segala hal. Kenapa senyummu seperti itu? Loh senyum orang. Kenapa kamu tidak pakai parfum yang ini? Loh parfum orang. Tapi kan itu masalah bagi orang komunikasi. Masalah parfum apa? Pasti kompetitornya tidak sebagus ini. Nah itu. Hanya masalah jilbab. Mengapa jilbabmu sayang warnanya hijau? Sekalipun mungkin bukan PKB, bukan fansnya Caimin. Bapak gitu tak? Bukan dari Jawa Timur. Jadi masalah itu. Bagaimana kira-kira kalau pacarmu ini datang tapi dia PDIP? Bapak gitu masalahnya. Nah itu semua bisa jadi masalah. Tapi tergantung dari kekuatan. Next kita bisa bicara lagi di sini. Terus aja ya. Terus aja Pak. Next. Nah saya ingin sampai pada titik ini. Jadi. Sini deh. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang mendasar dari efek digitalisasi. Pertama kita menyebutnya desentralisasi. Oke? Tidak ada lagi pusat. Pusat itu artinya apa? Ini, kalau teman-teman menganggap bahwa dosen itu adalah makhluk segala tahu, yang maha tahu di kelas, kita ada pada titik kebodohan di situ. Kami ini tidak tahu segalanya, apalagi hari ini. Jadi kalau kami membaca baru volume 3, teman-teman sudah membaca volume 4, silakan. Tidak ada masalah. Berhenti. Lakukan kekuatan bahwa Anda juga bisa mencari pengetahuan. Sarana tersedia. Jadi dari sentralisis pada dosen pisah berubah menjadi desentralisasi ke Anda semua. 1. Yang 2, konektivitas tanpa batas. 24 hours minus 7/7. 7 hari 24 jam setiap hari Anda tidak lepas dari gadget. Oke. Tidur dengan Spotify. Bahkan sekarang teman-teman bisa Mas Sulhan, dari buku yang tebal ini bisa nggak dibikin PowerPoint-nya? Oke, bikinkan. Selesai toh? Puas? Belum, Mas Sulhan. Bisa dibikinkan persingkat nggak? Jadi 1 slide aja isi buku ini. Oke, tak bikinkan, clear. Mas Sulhan, gini aja deh. Mas Sulhan bisa ngomong nggak tentang isi buku ini? Ngomong aja, nanti masuk Spotify kami dengarkan. Coba. Betapa sangat nyamannya belajar di era teman-teman hari ini. Duduk sambil tidur-tiduran, rekaman pengetahuan didengarkan lewat Spotify. Menyenangkan bukan? Ke zaman kita Bu ya. Harus mengetik, dibolak-balik, rata kanan gitu ya. Karbon, tidak mengalami lagi. Jadi apa? Konektivitas tanpa batas. Yang terakhir, kita semua ini namanya netizen. Tidak ada lagi yang bukan netizen di ruangan ini. Kalau orang yang tidak pegang gadget hari ini pasti ada alasan tertentu.
pertama ditagih pinjol. Yang kedua, dia mulai menjauhi selingkuhannya. Yang ketiga, dia takut dikejar mantannya. Banyak. Tapi tidak mungkin dia tidak terkoneksi. Dia adalah netizen. Next, saya ingin mengatakan inilah yang terjadi. Jadi ada delusi dan kerentanan terhadap kesadaran palsu. Nanti saya cerita tentang itu. Ada ruang yang luar biasa secara inklusif, tapi juga otomatis kita dikendalikan oleh data mining yang dasar. Next, terus ya, ini yang akan kita bahas, tapi nanti kita diskusi saja. Ini saya ngomong dengan salah satu profesor yang luar biasa, yang ketakutan dengan program yang dia buat sendiri. Jadi seorang profesor dari IT, kemarin dengan Newcastle juga bicara tentang ketakutan profesor itu. Saya menyediakan program, tapi setelah program bisa berpikir, program itu bisa berpikir, maka saya mulai ketakutan untuk menghidupkannya. Kalau saya hidupkan, maka dia akan bisa menandingi saya. Newcastle University berbicara seperti itu kemarin ketika kita ngobrol. Karena kita mau ada riset bareng. Oke, next. Ini apa sih pakai gini-gini segala? Sorry ya. Jadi malu kita. Sorry ya. Itu gaya milenial, sok biar kehebatan, hebat gitu loh gitu. Veneto itu hebat itu. Next, terus aja deh. Terus, nah, zaman kami ini tidak pernah berpikir orang mandi dapat 2 juta itu nggak ada. Tapi Anda melihat di zaman Anda ada seperti ini. Zaman kami itu nggak ada istilah set boys, itu nggak ada. Cuma zaman Anda. Jadi kalau Anda melihat, nggak mungkin dong kalau tanpa Insta Live semuanya bisa kayak gini, nggak mungkin. Hanya gara-gara Insta Live lah dia bisa seperti ini. Jadi nggak mungkin Anda tuh bisa ditipu pinjol kalau nggak ada gadget kan. Cara sederhana untuk menghindari dari pinjol adalah buang gadget Anda, simple. Simple itu, tapi ternyata masalahnya tidak sesimpel itu. Jadi bisa terbayang nggak ada 20 tahun ada ide manusia bisa sekreatif ini. Ini guys, ini tuh Homo sapiens. Ini tuh Homo sapiens. Sorry, ini Homo sapiens. Jadi bukan sebangsa spesies-spesies lain, enggak. Ini bukan monyet, ini sapiens. Punya otak, bekerja maksimal. Why? Tapi itulah dia. Gaji gara 10 juta kah? Nah, itu yang saya khawatirkan sebagai pengunci bab kita. Next, kita cari ujungnya. Terus. Enggak usah deh ini bisa. Nah ini, saya ingin mengatakan bahwa saya mulai dari yang terakhir. Orientasi berlebih kita terhadap dimensi ekonomi akan memicu ketertundukan netizen ke dalam hukum teknologi berbalut digital. Kita dikendalikan oleh hukum itu tadi. Senang atau tidak senang? Kalau kita ingin mencintai seseorang, yang kita minta adalah fotonya terlebih dulu. Bukan ingin ketemu terlebih dulu, karena terlalu beresiko. Ntar kalau dia nggak sekurus itu gimana? Foto 3 dimensi ya, yang bisa diputar gitu loh. Anda risky, jadi punya risiko tinggi untuk ketemu langsung. Apa sih susahnya ketemu? Tadi ya, I want you gitu dah, ingin langsung ketemu. Tapi enggak, kita menghindar karena insecurity. Kita insecure untuk ketemu langsung. Foto dulu deh. Sekian. Kenapa? Karena kita berasa terlalu beresiko. Itu satu. Yang kedua, titik penghasilan ekonomi. Yang seperti itu kemudian akan mematikan nalar dan sensitivitas human yang menjadi warisan berharga spesies yang bernama manusia. Inilah yang saya bilang renaissance yang menjebak kita luar biasa. Kita merasa tercerahkan dengan teknologi, but be careful. Suddenly kita tiba-tiba nyadar kita masuk dalam sebuah perangkap jimat yang luar biasa. Yang kita nikmati tapi menghabisi kita sebagai manusia. Itu luar biasa. Lalu siapa yang bisa menyadarkan mereka bahwa itu berbahaya? Ya teman-teman lah. Segala ahli komunikasi. Tepuk tangan buat Anda ahli komunikasi semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Suhan, luar biasa sekali. Untuk sebelum kita masuk sesi selanjutnya, boleh saya minta satu kali lagi tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Baik, sebelum saya melempar ke forum nih, saya lihat udah muka-muka udah siap untuk bertanya gitu. Saya nggak tahu muka siap bertanya atau kehausan, kok saya lihat semua pada buka botol di belakang ini. Oh di GoFood, itu juga produk digital itu ya. Baik,
Kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk sesi pertama. Sebelum melanjut ya, jadi saya persilakan untuk satu sesi ada 2 pertanyaan mungkin. Ya, kalau nanti kita lihat ada banyak pertanyaan akan kita tambahkan lagi kuotanya, gitu. Kembali lagi ke kuota. Silakan untuk satu sesi, saya mulai dari teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, saya silakan untuk satu sesi, untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, teman-teman dosen juga boleh. Ada 1 mahasiswi di tengah, ya. Ada 1 lagi, ada mahasiswa atau dosen? Oh mahasiswa, mohon maaf. Ada mahasiswa di 1 di tengah juga, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Naila Iriana, saya dari jurusan Public Relation. Saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Sulhan, bagaimana algoritma media sosial mengadaptasi konten yang disajikan berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna dan apa implikasinya terhadap keragaman informasi. Dan sejauh mana media digital dapat mempengaruhi perubahan sosial dan politik di masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Mau Ketoe pertanyaannya dibantu ini Mas. Tertulis Ketoe, ini hebat di dosennya ini. Baik, selanjutnya mau dijawab langsung atau monggo, kedua aja. Silakan, ada di bagian sisi sini. Ya, silakan yang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dr. Muhammad Sulhan. Perkenalkan, nama saya Rafli Akram Kurniansyah dari mahasiswa S2 Magister Ilmu Komunikasi UBL. Yang saya ingin tanyakan adalah, saya tertarik dengan penjabaran Bapak yang tadi sempat membilang bahwa ada kondisi tertentu yang menyebabkan value dari seseorang itu akan berubah ketika dia telah terkena dari terpaan digital karena adanya perubahan dari renaissance. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sekarang ini kita semakin banyak kena terpaan dari pengaruh-pengaruh digital ya Pak. Dan terkadang kita ada perasaan ketakutan akan ketertinggalan dari suatu informasi. Yang mana itu disebutkan adanya istilah fenomena baru yaitu fear of missing out. Dan kita lambat laun juga akan terkena oleh fenomena tersebut apabila kita tidak mempunyai nilai-nilai dan value tersendiri yang ada di dalam diri kita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa merubah pola komunikasi dan bisa membatasi agar kita tidak terkena oleh dampak dari fear of missing out tersebut Pak. Dan apabila nantinya kita telah terkena oleh fenomena fear of missing out tersebut, apakah bisa kita merubah fenomena fear of missing out yang tadinya selalu dalam konotasi negatif, berubah malah menjadi hal yang baik untuk diri kita sendiri? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kedua itu mahasiswa S2. Yang pertama dulu mau langsung dijawab aja, ada 2. Langsung silakan, saya persilakan kepada narasumber untuk menanggapi. Ada 2 pertanyaan yang luar biasa dari mahasiswi dan juga ada mahasiswa S2 Universitas Budi Luhur. Silakan Mas. Siapa tadi? Mbak Sheryl. Aisyah. Thank you. Anak milenial Mas namanya iya, Mas. Thank you Mbak Eka Aisyah. Ada buku bagus, bagaimana judulnya Artificial Intelligence for Marketing. Jadi bagaimana di dalam buku ini, karena buku itu terbit 2022 ya, baru saja.
Itu menarik, kenapa? Karena begini, data mining, bagaimana kemudian data yang kemudian dihimpun dengan kekuatan seluruh platform yang ada. Gimana saya menjelaskan lebih gampang ya? Seluruh platform yang ada, itu menggantikan seluruh logika yang dipakai oleh public relation officer dan juga marketing officer yang ada di perusahaan manapun hari ini. Jadi alih-alih memperdebatkan sesuatu yang berdasarkan persepsi oleh para manajer pemasaran dan manajer PR ini, kemudian perdebatannya dikembalikan kepada makna data. Persis logikanya siapapun calon dan siapapun tim presiden dan wakil presiden hari ini, tim suksesnya akan menghentikan semua perdebatannya begitu angka survei bicara. Enggak kok, di area ini enggak gitu kok. Oke, di area ini enggak gitu. Salah atau benar data belakangan. Tapi bahwa bagaimana logiknya terbalik. Logiknya adalah dulu data itu mengacu pada interpretasi kita, tapi terbalik sekarang. Interpretasi kita dikalahkan oleh kekuasaan data. Angka bicara. Bahwa cintanya Anda pada saya adalah 14 kali mengirim selamat pagi di WA setiap hari. Kalau itu 13 berarti kurang 1. Kok kamu udah gak sayang lagi sama aku? Loh kenapa? Kurang 1. Kok gak pakai lope-lopenya 3 kali? Nggak warna merah, semuanya tangible. Nah, logic artificial intelligence adalah kekuatan tangibility. Bisa terlihat, terkontrol, dan ini dia. Itu satu titik. Nah, ini kata buku itu. Begitu artificial intelligence-nya dimasukkan, bertambahlah kekuatan analisisnya. Kekuatan analisis mengambil alih dari paham modernisme pertama kali menurut Max Weber, yaitu kategorisasi. Jadi, logik kategorisasi klasifikasi itu muncul dari kekuatan peminingan data itu memberi tafsir atas data. Dulu manusialah yang menafsir atas data. Tapi begitu seluruh platform dimasukkan dan mesin dimasukkan, maka dia mulai menafsir data. Jadi, saya beri lagi Mbak. Saya punya masalah duduk ini. Jadi, kalau kemudian saya bilang, bayangkan diri Anda adalah seorang operator Gojek. Oke. Seluruh kekuatan makan siang kelihatan dari peta besar itu. Seluruh memerah akan muncul di area-area Gatot Subroto. Oke. Anda akan pindahkan seluruh Gojek untuk datang ke situ yang Anda buka dan sesuaikan dengan angka GoFood-nya menjadi mahal di area situ. Tapi tidak di area lain. Maksud saya, keputusan untuk menaik menurunkan angka GoFood tergantung dari laporan mesin itu yang mengatakan ada merah di luar situ. Mengapa merah? Orang saat itu cari makan. Jadi ini hukum supply demand. Kalau hanya menerjemahkan hukum supply demand, gak butuh otak manusia sapien ini, mesin juga bisa. Bisa dipahami di mana logikanya? Jadi kalau dulu kita bicara dengan logic Catlip Center itu, Mbak Aisyah, yang dari fact finding, organizing, sampai kemudian evaluasi, ada manajemen komunikasi dalamnya itu. Kalau PR itu, hari ini kita tidak membutuhkan itu. Kalau Anda tadi mengatakan, oke, surveinya turun ke lapangan, datang kemana-mana, hari ini kita tidak menggunakan itu. Oke, ambil big data, bikin mesinnya bicara, masukkan. Seperti kita main chat GPT. Pek, berikan perintah, keluar. Menyenangkan sekali. Nah, apa yang ingin saya katakan, kalau bicara tadi dengan dunia PR umpamanya, astaga, seorang public relation officer hari ini tuh menyenangkan banget. Mengapa? Nggak kemana-mana. Karena society yang dibayangkan seperti yang dikatakan Panjik tadi, society adalah platform. Ketika kita sudah bisa memahami cara berpikirnya platform, kita bisa masuk dan mengambil datanya. Jadi hari ini sebenarnya yang kita ingin katakan adalah begini. Aisyah, kamu sudah tidak punya rahasia lagi begitu kamu menginput semuanya ke data. ChatGPT akan menjadi begitu begonya asal Anda tidak menginput datanya. Nah, inilah yang sedang kami teliti dengan logik ekologi informasi hari ini. Jadi kami itu sedang meneliti dengan UK, dengan Inggris gitu ya. Ini 3 sindikasi yang kemarin saya minta bantu Pak Dekan untuk membuat surveinya itu. Yang sedang berubah hari ini adalah structuring of knowledge. Jadi bagaimana kita menstrukturkan pengetahuan di kepala kita. Mungkin tidak ada perbedaan di kepala teman-teman yang Gen Z. Tapi di kepala kami ketika menemukan cara belajarnya teman-teman, kami itu shock luar biasa. Shock. Sebagai dosen nih. Tugas dikumpul jam 9 pagi hari Selasa. Hari Senin malam teman-teman masih santai aja. Masih main futsal, masih kemudian main game, masih kemudian me time gitu ya. Masih ada di 21, masih ada di mana. Tanya, belum mengerjakan tugas? Oh jam 9 besok kan? Oke. Jam 7 pagi, ente baru berada di depan komputer.
di depan laptop. Atau jangan-jangan mengerjakannya lewat handphone saja. Mengapa? Aku masukkan kata kunci, ceplak, keluar. Tung, 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 tung. Pisahkan paragrafnya, ini bukan cara ngajari plagiat ya. Pisahkan paragrafnya, saya yakin Anda lebih lihai lah. Pisahkan paragrafnya, buka kalimat lain di depannya, tutup dengan kalimat lain di belakangnya. Pasti gue yakin dosennya ibu ini pasti membacanya di depan doang. Gitu tak? Gitu tak? Kita sudah tahu segala bentuk penipuan seperti itu. Kita sudah hatam penipuan-penipuan kayak begitu. Kita sudah hatam. Begitu plak admin kita masukkannya ke Turnitin, selesai Anda. Aduh 60% buang gitu tak? Kenapa? Karena Anda dan saya mengambil dari mesin yang sama. Itu masalahnya. Anda dan saya dua-duanya dikibuli mesin yang sama. Dan itulah kenyataannya. Nah, maksud saya karena tadi seperti Mbak Kak Aisyah bilang bahwa bagaimana nih caranya? Ya, implikasi yang terjadi perang itu adanya di dunia platform itu tadi. Jadi kalau kita bangsa ini, kalau kemudian kita berantem di Twitter, sumpah-sumpahan di Instagram, beradu meme nanti, beradu meme sebentar lagi kita akan beradu meme nih. Macam-macam video pendeknya si calon presiden ini jatuh, ada yang kemudian gini-gini, itu semua dipotong pendek-pendek 30 detik untuk Anda menertawakannya. Paling tidak kita happy, paling tidak. Lalu apa yang berubah Kak Aisyah? Yang berubah adalah makna, luar biasa. Yang berubah adalah makna. Besok begini nih. Bisa nggak kita tuh menikah digital saja? Bisa dong. Ente ada di Swiss, di Berlin sana, saya ada di sini, di Kebayoran. Yang menikahkan kita adalah platform. Bagaimana supaya sah? Transfer saja. Itu yang saya bilang ekonomi. Segala semua apapun yang akan ada di platform itu hanya satu bahasanya. Bukan bahasa Rusia, bukan. Kurs mata uang. Kita menyebutnya apa? Begitu banyak. Sebutannya begitu banyak. Yang sudah semuanya menjadi unicorn dahsyat. Semua dengan cuan berjalan. Rusak nggak? Rusak dong. Mengapa? Nggak perlu kamu datang ke sini, transfer aja. Selesai kita. Jadi cintamu padaku itu tergantung dari besarnya transferanmu. Kirimi aku kartu kredit ketiga dan kau mendapatkan ciuman mesra. Gitu kan? Jadi hanya sebegitulah cinta. Ntar sekarang Anda mungkin bisa ketawa-ketawa, tapi suatu ketika itu mendapati Anda luar biasa. Wajah sudah bukan masalah hari ini. Yang cantik banyak, yang royal sedikit. Yang royal tajir jauh lebih sedikit. Mana yang dicari? Yang support sistemnya bagus dong. Ayang, PLN sudah tagih. Ayang, gas sudah habis. Ayang, skincare sudah habis. Ayang, SPP sudah habis. Itu masih ayang. Meningkat lagi dia. Om, nah itu meningkat lagi tuh. Itu meningkat lagi. Om, SPP udah harus dibayar. Om, nah gitu. Tagihan apartemen sudah mulai. Om, angsuran mobil sudah ditagih. Om, banyak sekali Anda punya om. Om 1, om 2, om 3, om 4. Nah, yang ingin saya katakan, pola bahasa Anda berkomunikasi dengan orang itu pun sudah berbeda. Yang mendasari pola komunikasi tadi adalah uang. Gini, saya ingin katakan, teman-teman Gen Z. Gen Z nih. Dalam seminggu, berapa kali Anda texting dengan nyokap Anda? Mas Sulhan yang itu aja ditanya, enggak pernah sekali mas. Atau persis ketika saya sudah berada di depan kasir manapun. Mah, udah mau bayar nih. Top up dong, gitu kan? Oponya dong, dananya dong. Jadi proses komunikasi kita dengan bokap nyokap pun, motifnya adalah motif ekonomi. Bahkan ucapan lebaran kita pun ditandai ketulusannya dengan tingkat transfer yang tinggi. Oh, kalau mau minta maaf-maafan apa? Diiringi dengan jumlah, gitu ya. Atau Anda nanti datang ke mana-mana gitu, datang ke kampung atau apa dengan om dengan tante itu udah bawa itu alat bayar.
Jadi udah bawa segala. Jadi tinggal QR code-nya saja. QR code, oke. Ampun yang, QR code. Ampun Bu, QR code. Jumlah pengampunan ditandai dengan rekening, tumpukan rekening yang muncul. Mas Ulani mengada-ngada, itulah yang terjadi tanpa kita sadari. Inilah dunia platform yang mengerikan, yang akan mengubah relasi manusia. Yang akan mengubah relasi manusia. Artinya begini, Anda akan memilih pemimpin bukan karena dia benar-benar baik. Tapi bagaimana performanya ditampilkan baik dalam frame media itu. Jadi wajar kalau Anda lebih kenal Mas Gibran daripada Prabowo, wajar. Hitung aja durasinya Mas Gibran tampil di Twitter berapa banyak dan Prabowo tampil berapa banyak. Sesederhana itu. Apakah itu betul-betul baik atau buruk? Nggak ada hubungannya. Maaf, tidak ada hubungannya. Semakin sering Anda pergi ke masjid dan kemudian menginsta story pakai kopiah, pakai apa, insya Allah dalam seminggu Anda akan luar biasa si Joni itu takwa sekali. Hanya gara-gara rajin insta story. Jangan dikira nama Muhammad ini lebih bertakwa daripada Anda, salah. Mengapa? Otak kita dikonstruksi oleh kekuatan mesin mining, ya ini dia namanya data mining tadi Muhammad. Kalau Anda browsing namanya Muhammad di dalam Google, semuanya pasti baik-baik. Kecuali Anda temukan Muhammad Stefanus, itu mungkin agak beda. Jadi logikanya begitu. Nah kita kembali ke Mas Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Raffi. Iya, Renaissance. Sebenarnya teman-teman, sudah jarang orang yang hari ini menyadari bahwa kita tuh menjadi disekap dalam sebuah tribe kalau saya bilang, yang membuat kita tidak bisa bangkit lagi selain menyerahkan. Jadi kalau dulu gini teman-teman, mungkin bokap nyokap ente teman-teman ya, yang kemudian tidak pede, itu akan menciptakan pedenya dengan sesuatu yang bernama jimat. Dari pendekatan psikoanalisis, jimat ini adalah menyerahkan kepercayaan diri kita kepada benda. Kalau gue kurang pede, wajahnya jelek, maka minimal gue punya Ferrari. Beres itu. Jadi yang tadinya jimat yang bentuknya kalung itu berpindah menjadi Ferrari. Jimat. Kepercayaan diri saya karena saya pakai sepatu merek ini. Lalu kemudian semua memperhatikan sepatu saya. Saya enggak penting. Jadi diri yang terlepas, diri yang terpisah dengan diri otentik, itulah penyakit masyarakat hari ini. Kalau kita bertanya tadi, itu yang saya bilang tadi dengan identity yang terpecah, terbelah. Kalau baca buku itu Mas, baca buku Panji, nanti saya kirim ya PDF-nya ya. Bagus sekali bukunya. Wow, saya sampai stres ketika membaca, gila. Sebegitu dahsyatnya platform itu membentuk diri Anda. Kalau Anda masuk platformnya swipe kanan swipe kiri itu, ini cocok, ini enggak cocok. Lakukanlah sekali-sekali hanya untuk eksperimen. Siapa tahu ketemu Om gitu ya tadi ya. Kiri kanan. Ternyata diri saya di-create seperti itu. Kenapa? Karena kita melakukan proses komunikasi tadi dengan motif. Jadi who says what in which channel to whom with what effect ini not without motive. So fully of motive. Jadi drive-nya itu jelas. Saya berkomunikasi itu bukan kemudian tanpa nilai. Saya berkomunikasi dengan nilai. Saya ingin ketemu Mas Rocky, kepala saya udah bilang nih, nanti kalau ketemu Mas Rocky aku akan ngomong ini bla bla. Mas Rocky juga begitu. Ada ekspektasi dalam komunikasi. Karena itu ketika ditolak cinta itu sakitnya minta ampun. Karena ekspektasi. Karena itu ada yang di sini dari pertama bertemu ingin menyatakan cinta, belum juga berani, nggak punya pede. Lalu sampai 4 tahun pas wisuda pengen menyatakan cinta, dia sudah siap dengan bunga orang lain. Apa sih susahnya mengucapkan I love you? Ditolak enggak apa-apa, tapi karena proses komunikasi kita dengan ekspektasi, nggak gampang mengucapkan I love you, gitu. Lama-lama bukannya I love you, sange Anda tuh lama-lama kelihatan. Nah, ini namanya dalam intrapersonal communication itu adalah anxiety, kecemasan. Jadi anxiety itu beda ketakutan. Anxiety itu kecemasan. Nah, intrapersonal communication, nanti ditanya di psikologi komunikasi ya. Nanti ditanya lagi. Yang Mas Sulam bilang intrapersonal komunikasi itu dia. Anxiety, kecemasan. Dan itu hasil penelitian kami. Nah, ini saya bilang pada teman-teman. Di seluruh Indonesia. Tingkat anxiety dari tahun ke tahun bagi generasi Anda itu meningkat 2 kali lipat.
ini ada penelitian dengan Turki, dengan teman-teman psikologi UGM. Kita sedang mau meneliti tingkat kecemasan itu. Belum dilakukan, saya sudah cemas. Kenapa? Karena komunikasi tidak lagi membebaskan. Dia terjerembab oleh renisan level 2 itu. Thank you, waktunya sudah habis. Thank you Pak, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya nggak tahu kenapa kok kayaknya Mas Ulhan familiar sekali dengan realitas kata om itu ya. Kenapa? Ada pengalaman pribadi atau gimana ini maksudnya? Kayak, oh bukan pendaftaran. Kayaknya hatam sekali dengan kata om itu ya, sampai part-partnya itu jelas sekali ya dijelaskan itu dengan kata om gitu. Saya takut traumatik aja dengan kata om atau gimana gitu. Baik. Saya belajar dari salah satu platform juga ini, karena kan walaupun nggak masuk Gen Z ya Mas, tapi kita ngikuti era itu, biar kata dosen juga harus gaul gitu ya. Saya menutup semuanya karena ada catatan sudah waktu habis. Sebelum saya tutup, sebelum saya membuat kesimpulan, ada salah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan dalam sebuah platform. Saya mau tanya dulu sama Mas Ulhan nih, hari ini hari apa ya Mas? Hari ini hari apa ya Mas? Oh iya, tampaknya saya udah kalah duluan. Saya kurang pinter ini berarti di sini nih. Aduh, kalah saya sama Om satu ini ternyata. Saya mau jawab bahwa hari ini Mas Ulhan sangat memukau. Tepuk tangan yang meriah dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Ini QR code-nya. QR code-nya langsung transfer aja. Baik, baik. Jangan vulgar gitu dong Om. Salah Mas, maksudnya Mas. Salah, maksudnya Mas. Baik, saya membuat kesimpulan terlebih dahulu sebagai moderator, biar saya tampak bekerja di sini ya, gitu. Jangan hanya menghibur gitu ya, biar tampak pintar dikit di depan mahasiswa saya. Gitu. Izinkan saya untuk membuat kesimpulan pada pertemuan di hari ini, yaitu berkaitan dengan revolusi digital yang menjadi tema kita, revolusi digital implikasi terhadap teori dan praktek. Di mana digital seperti suatu logik yang terlahir kembali pada saat ini ya. Dan digital juga adalah proses revolusi pengetahuan dan logik serta interaksi. Dan juga struktur berpikir manusia telah mampu dikemas dalam namanya kemasan, yaitu platform society. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa digitalisasi adalah sebuah kombinasi yang apik antara culture society dan platform society tersebut. Dan digitalisasi tidak merubah apapun dalam proses komunikasi, dan sehingga digital juga menjadi sebagai, yang menarik adalah juga sekarang menjadi sebuah realitas baru, yaitu yang namanya global village. Dan digitalisasi juga bisa sebagai solusi maupun juga sebagai masalah dalam kehidupan manusia. Dan efek dari digital tersebut juga adalah desentralisasi, connect. Sarangnya. Wuhui. Maaf ya Pak Dekan, maaf. Saya digoda Pak, maaf. Jadi ngeblank saya jadinya, aduh, sama si Om satu, maaf Mas. Piro. Bahaya ini. Tiketnya jam berapa Mas ke Jogja? Saya mau nginter maksudnya. Baik, jadi berkaitan dengan efek digitalisasi bahwa ada 3 fokus yang akan menjadi dalam kajian tersebut, ada desentralisasi dan konektivitas tanpa batas serta kompleksitas netizen. Yang menarik adalah bahwa revolusi digital ini adalah suatu proses yang tidak akan berhenti. Sadar tidak sadar, bahkan dia tidak akan juga melambat gitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, ada Pak Dekan yang saya hormati, dan juga teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang sangat luar biasa. Demikianlah proses seminar revolusi digital implikasi terhadap teori dan praktek komunikasi. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terima kasih yang dalam kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Sulhan. Semoga berkenan nanti datang kembali ke Budi Luhur, melihat anak-anak mahasiswi kita Gen Z yang luar biasa ya, senyumnya manis-manis Mas. Jangan buka di sini opennya, terlalu vulgar ya. Sebelum kita tutup, izinkan saya
meminta sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada narasumber dengan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita yang luar biasa. Di akhir kesempatan saya meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak disengaja. Saya mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Selamat siang dan salam Budi Luhur. Terima kasih. Kakak, saya mau foto dengan Mbak Yuka boleh? Aduh. Kami Alamat akan mikir berfoto, beneran saya tapi ini. kakak-kakak semua menjadi background kami berdua. Kita menghadap ke sini. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, SIP, MSI, atas partisipasinya menjadi moderator acara seminar ini. Sebelum acara kita tutup, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Untuk para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya Jidan Al-Kasyaf selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Budi Luhur.